Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami yang telah kami susun menjadi makalah dengan judul Prinsip, Pendekatan, dan Dimensi Pendidikan Multikultural. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsip pendidikan multikultural. Adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural yaitu yang pertama, pemilihan materi pembelajaran harus terbuka secara budaya yang didasarkan pada siswa. Yang kedua yaitu isi materi pembelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan lintas kelompok. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan kondisi. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang terakhir yaitu membuat model pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang pendekatan pendidikan multikultural. Dalam masyarakat masih banyak diskriminasi dan rasis. Dalam kondisi tersebut, multikultural tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Dalam sasaran tersebut dibutuhkan beberapa pendekatan pendidikan multikultural. Adapun pendekatan pendidikan multikultural diantaranya yaitu yang pertama, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Yang kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Dan yang ketiga yaitu karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi, inisiatif, dan intensif dengan orang-orang yang sudah memiliki kemampuan kompetensi. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan bahwa pendidikan meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa budaya. Problem pendidikan multikultural. Problem atau masalah yang timbul dari pendidikan multikultural yaitu yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua, kurangnya kokohnya nasionalisme. Yang ketiga, fanatisme sempit. Yang keempat, konflik kesatuan nasional dan multikulturalisme. Yang kelima yaitu kesejahteraan ekonomi yang kurang merata di antara kelompok budaya. Pembelajaran pendidikan multikultural ini diperlukan untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal antara masyarakat baik karena perbedaan kultur, suku, adat, dan budaya. Yang selanjutnya adalah dimensi yang ingin dikembangkan di dalam pendidikan multikultural. Yang pertama adalah right to culture dan identitas budaya lokal. Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun akibat dari globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak lain, yaitu hak akan kebudayaan. Gelombang global telah membawa suatu kekuatan balik yang melawan arus menyamaratakan manusia. Secara kasarnya, arus global membawa akibat komersial serta pendangkalan budaya. Yang kedua adalah kebudayaan Indonesia yang menjadi. Maksudnya adalah pegangan dari setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia sebagai value system yang baru memerlukan suatu proses perwujudan antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu, di tengah-tengah maraknya identitas kesukuan sekaligus perlu ditekankan sistem nilai baru yang akan diwujudkan, yaitu sistem nilai keindonesiaan. Yang ketiga adalah konsep pendidikan multikultural normatif. Di Indonesia tidak dapat menerima konsep pendidikan multikultural yang deskriptif, yaitu yang hanya sekedar mengakui adanya pluralitas budaya dari suku-suku bangsa di Indonesia. Di samping pengakuan akan pluralitas budaya tersebut, maka masyarakat mempunyai satu tugas, yaitu mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-negara. Konsep pendidikan multikultural normatif adalah konsep yang dapat digunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Pendidikan multikultural normatif justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, maksudnya upaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada. Salah satu masalah yang timbul akibat perkembangan rasa kedaerahan. Yang keempat adalah pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru untuk melaksanakan konsep pendidikan multikultural di dalam masyarakat pluralis, tapi sekaligus diarahkan kepada terwujudnya masyarakat Indonesia baru. Maka pedagogik tradisional yang tidak dapat digunakan lagi. Pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruang sekolahan yang syarat dengan pendidikan dualistik. Sedangkan kehidupan sosial budaya di Indonesia menurut pendidikan hati yaitu diarahkan kepada rasa persatuan bangsa yang pluralistik. Pedagogik baru yang dibutuhkan ialah yang pertama pedagogik pemberdayaan dan yang kedua adalah pedagogik kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam. Dengan begitu, pendidikan multikultural masyarakat Indonesia dapat diwujudkan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pluralis serta mempunyai cita-cita bersama yaitu membangun masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu. Yang terakhir adalah pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi bangsa masa depan serta etika berbangsa. TAP MPR tahun 2011 nomor 6 dan 7 mengenai visi Indonesia masa depan serta etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam pembangunan konsep pendidikan multikultural, seperti contoh menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti terutama di tingkat sekolah dasar dan melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu konsep multikultural. Konsep multikultural ini tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku, bangsa, ataupun budaya yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena konsep ini lebih menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Yang kedua yaitu konsep pendidikan multikultural dalam Sisdiknas. Di dalam ketetapan Undang-Undang Sisdiknas 2003 sebagai usaha politik ke arah cita-cita bersama yang mulai menuai kontroversi dari kritik. Gelombang reaksi pro dan kontra begitu memanas dari masyarakat, khususnya bagi para pelaku pendidikan dan pemuka agama yang berseteru ingin menyampaikan sekaligus mempertahankan aspirasinya. Demikian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.